Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Guru. Kami dari kelompok yang terdiri dari saya, Irvin Oken Setiawan dengan NIM 20008, lalu ada Syafiq Abiyutaki dengan NIM 20012, Muhammad Sahal Anabil dengan NIM 30088, Julius Tegar Aji Putra dengan NIM 30117, dan Muhammad Imran Rosyadi dengan NIM 40204. Oke. Saya masuk ke topik besar komunikasi dalam sistem terdistribusi. Dalam dunia komputasi modern, jarang sekali satu aplikasi berdiri sendiri atau bersifat monolitik. Aplikasi dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang berjalan di proses atau komputer yang berbeda. Masalah utamanya adalah bagaimana bagian-bagian yang terpisah tadi saling bertukar informasi. Nah, oleh sebab itulah kami mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 yang dirancang untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan dua pendekatan yang bertolak belakang namun saling melengkapi. Silakan lanjut. Selanjutnya yaitu tugas 1. Tugas satunya itu tentang Kafka, yaitu yang mewakili pendekatan asinkronus dan decoupled. Di sini pengirim data tidak perlu tahu siapa penerimanya dan tidak perlu menunggu penerima siap. Ini tentang aliran data atau streaming. Lalu ada tugas kedua menggunakan Java RMI, itu mewakili pendekatan sinkronus dan tightly coupled. Di sini aplikasi memanggil fungsi di komputer lain seolah-olah fungsi itu ada di komputer sendiri. Pengirim harus menunggu jawaban atau dengan blocking. Analogi sederhananya yaitu Kafka seperti mengirim pesan WhatsApp atau email. Anda kirim sekarang, teman Anda bisa baca nanti. Anda tidak perlu menunggu dia online untuk mengirim pesan. Lalu untuk Java RMI itu seperti menelpon. Anda dan teman Anda harus sama-sama mengangkat telepon atau online dan berbicara secara langsung atau real-time response. Ya. Selanjutnya saya akan mendemokan untuk yang Kafka. Apakah udah kelihatan? Jadi pertama kita menyalakan dulu si Docker Compose-nya. Gunakan perintah ini. Jadi kita di sini inisialisasi service Kafka dalam mode detach, di mana perintah ini membuat konfigurasi dari Docker strip compose YAML, di mana kita membangun kontainer dan mengaktifkan service Kafka beserta internal controller-nya menggunakan protokol craft tanpa zookeeper. Kita enter saja, running, dan sekarang sudah starting. Selanjutnya kita ketik perintah ini, di mana kita validasi satu proses dan memastikan bahwa state container adalah up dan port bindingnya di TCP 9092 terus ke host. Ini mengonfirmasi bahwa broker siap menerima koneksi yang masuk. Kita lihat portnya ada di 9092 dan sudah benar. Oke, kita mendefinisikan skema penyimpanan dengan membuat topik baru. Kita di sini buat bernama KTP seperti itu. Saat perintah ini dieksekusi, controller mengalokasikan partisi log pada disk untuk mengisolasi stream data KTP dari data lainnya. Seperti ini. Saja. Nah, sekarang topik KTP sudah dibuat. Selanjutnya kita ingin memverifikasi metadata. Kita gunakan komen ini. Kita lihat listnya apa saja. Enter. Nah, di sini kita itu seperti meminta daftar topik aktif ke broker ya, atau dari broker gitu. Kita memastikan si KTP telah terdaftar dalam klasternya. Dan sini sudah terdaftar. Lanjut, sini pada terminal yang kiri, saya akan buat dia menjadi inisiasi si consumer instance, di mana proses ini membuka koneksi TCP persisten ke broker dan melakukan subscription ke topik KTP. Consumer ini kini berada dalam mode blocking I/O, menunggu instruksi fetch data baru dari log partisi. Ini kita enter saja. Nah, selanjutnya di terminal kanan kita akan menginisiasi producer pakai komen yang ini, mana antarmuka ini berfungsi sebagai input stream yang akan melakukan serialisasi data menjadi byte array dan mengirimkannya atau push ke leader partition di server. Nah, di sini misalkan kita input data, halo dunia gitu ya. Nah, saat data di input, produser akan mengirimkan record ke broker
dan Kafka menulis data tersebut ke commit log secara sekuensial atau append only. Dalam hitungan milidetik, consumer mendeteksi perubahan offset dan menarik data tersebut. Sini kita lihat saja, kita enter. Nah, di kiri sudah muncul ya. Sini terlihat bahwa data terreplikasi secara near real time, dan ini kita demonstrasikan arsitektur event driven, di mana publisher dan subscriber terdecouple sepenuhnya, namun tetap menjaga integritas dan kecepatan transmisi data. Mungkin bisa dilanjut ke demo yang selanjutnya. Oke, saya boleh Scott. Nah, ini dia. Ntar, notepad. Nah, ini RMI. Jadi sebenarnya RMI itu apa sih? Intinya tuh RMI, bentar ya, Java RMI. RMI itu Remote Method Invocation. Nah, ini tuh sebenarnya memungkinkan satu komputer di mana di sini tuh si kliennya. Ini kan cuma ini ya kayak simulasi doang ya. Kliennya itu untuk menjalankan kode atau fungsi yang sebenarnya itu bukan di dia tapi di klien di server gitu. Nah, di sini itu ada beberapa step ya yang bisa untuk kita coba. Jadi pertama di sini kita akan compile dulu. Sebenarnya udah di-compile sih. Jadi tadi kita compile setelah kita buat 3 file ini sesuai yang ada di BPT. Kita compile kemudian hasilnya disimpan di folder di sini, kemudian di sini ada kelas-kelasnya. Nah, kemudian kita selanjutnya akan coba menjalankan RMI registry. Maksudnya apa sih? Registry apa registry sih? Tuh. Oh, gitu sih. Oh, sorry. Nah. Pecah, benar. Ini masih. Oh iya, sebelum itu ada satu hal yang lebih penting. Tadi saya baca-baca, saya coba di Bash itu masih belum bisa. Jadi kita akan coba di CMD, di command prompt sini. Jadi itu kita ngeset dulu class path-nya dari tadi kan awalnya kita buat folder RMI di C, kemudian kita ngambil dari ini hasil compile-nya kita tadi. Terus kita jalanin start RM registry. Nah, dia tuh oh iya juga ya. Ntar, sorry, kita akan ganti share screen. Kita share screen window aja biar kelihatan semua. Nggak apa, notepad-nya. Jadi dia setelah tadi nge-run start RM registry, dia tuh muncul tab kayak gini, tab CMD gini. Dan ini udah kita biarin aja. Ini tuh itu ibarat kayak kita buka apa sih namanya, buka buku telepon yang nanti bakal ada isinya dan isinya tuh bisa kita panggil dari sisi klien itu. Kemudian ada ini kita jalanin servernya. Kita harusnya nggak apa sih. Dia muncul ini buat kita jalanin server dan kalau udah gini berarti dia servernya udah ready. Ini kita nggak kita tutup sama tadi sebenarnya nggak kita tutup cuma di minimize doang. Kemudian kita jalanin yang dari kliennya. Luar. Dia responnya gini hello world. Nah, ya sih harusnya tuh tadi di sini udah aku ubah hello sayang, cuma belum saya compile. Jadi nanti harusnya kalau ingin berubah ya di compile dulu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Jadi tuh di sini ini kita ada 3 file di mana hello ini cuma sebatas interface doang. Dia udah nge-define ada nanti ada namanya fungsi string namanya say hello. Nah, dia dipanggil di mana? Dia di-define di sini di servernya ini di mana si hello itu namanya dia berisi dia ngembaliin hello sayang tapi kalau di sini hello world ya kita ubah jadi hello biar konsisten lah.
hello world. Nah, dia tuh didaftarin di ketika di mana sih yang di kita pertama ini di registrinya. Jadi dia udah masuk di listnya di mana dia tuh bisa dipanggil sama klien. Padahal kan dia kan nggak punya fungsinya itu. Jadi dia ini manggil dari registry, dia nyari tuh ada nggak sih namanya dia hello, ya kan ada di sini ya. Terus dia ngambil udah di run di servernya, kemudian hasilnya dia diambil di klien ini response-nya. Terus dia di print di sini kan, system out print ln ini response-nya apa. Terus dapatlah tuh apa yang udah dijalani di sini, dia dipanggil di klien. Udah kayak gitu. So intinya kalau di Lugas 2 ini tuh kayak dari klien itu bilang tolong jalanin fungsi itu di komputermu terus hasilnya kirimin ke komputerku. Sesimpel itu. Terus lanjut kita ke kesimpulan di Mas Imron. Nah, selanjutnya di bagian kesimpulan, jadi itu melalui kedua tugas ini kita mempraktikkan dua pendekatan berbeda dalam sistem terdistribusi. Yang pertama adalah Apache Kafka, yaitu tugas 1. Ini tuh membantu memahami cara membangun arsitektur event-driven. Pendekatan ini sangat efektif untuk sistem berskala besar seperti big data, proses logging, analitik. Nah, khususnya ketika kecepatan aliran data menjadi prioritas dibandingkan kebutuhan respons instan. Nah, yang kedua adalah Java RMI, yaitu tugas 2. Ini memberikan pemahaman dasar tentang distribusi objek. Model ini nih cocok digunakan ketika aplikasi memerlukan eksekusi logika bisnis yang kompleks di server terpusat, namun tetap dapat diakses secara transparan oleh klien. Nah, kedua teknologi ini menunjukkan bagaimana sebuah sistem dapat dipecah menjadi komponen-komponen yang terdistribusi, tetapi tetap mampu bekerja bersama sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.